Shalom Bapak Saudara, selamat sore, salam jumpa kembali dalam Renungan Senja bersama dengan saya Pastor Dika Permana. Masih tetap kita membahas khotbah yang minggu lalu sama-sama kita sudah dengar, yaitu Don't live like a fool, Saudara. Jangan hidup seperti orang bodoh, tapi hiduplah menjadi orang-orang yang bijaksana sesuai dengan firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai dengan 27. Nah, di sore hari ini dari yang kedua, kita akan sama-sama memahami bagaimana sih supaya kita bisa menjadi orang-orang yang bijaksana, khususnya dalam kita menentukan prioritas dalam hidup kita. Yang pertama, kemarin kita sudah membahas bagaimana kita bisa mengatur prioritas itu dengan membuat diagram prioritas, Saudara. Lalu yang kedua, hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana untuk kita bisa tahu prioritas dengan memiliki rencana-rencana jangka pendek dan jangka panjang. Rencana jangka pendek dan jangka panjang sangat diperlukan bagi setiap kita, Saudara. Terkadang masih ada orang yang tidak tahu besok akan kemana, besok akan bertemu dengan siapa, besok akan ngapain, karena masih ada yang belum tahu, Saudara. Tapi di dalam kita menentukan prioritas supaya kita menjadi orang yang bijaksana, kita harus belajar membuat rencana jangka pendek dan jangka panjang. Tujuannya apa, Saudara? Tujuannya adalah supaya hidup kita lebih teratur, Bapak Ibu. Ketika pun ada sesuatu yang bentrok atau jadwal yang kebetulan mungkin bersamaan, kita bisa tahu membaginya seperti apa, Saudara. Ada solusi. Terhadap orang mudah untuk memberikan janji, tapi ternyata tiba-tiba di waktu yang bersamaan dia lupa kalau dia sudah punya janji dengan yang lain. Tapi dengan kita membuat rencana jangka pendek, kita akan tahu bagaimana kita menyikapi jika hal-hal tersebut terjadi, Saudara. Dan orang yang punya rencana dalam hidupnya, dia tidak mau membiarkan hidupnya mengalir begitu saja. Kemarin saya sempat sampaikan bahwa ketika kita membiarkan hidup kita mengalir begitu saja, artinya kita membiarkan hidup kita downgrade, Saudara. Karena air biasanya mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kalau mungkin banyak orang yang bilang, nggak apa-apa, mengalir saja. Artinya, kita sedang membiarkan hidup kita semakin hari semakin turun, Saudara. Tapi dengan kita tahu tentang prioritas dan rencana-rencana yang kita akan buat, kita tahu bahwa kita punya rencana. Belajar dari Tuhan yang rencananya selalu berhasil, Saudara. Belajar dari Tuhan yang dia memiliki rencana-rencana yang luar biasa. Bahkan kalau Saudara ingat, rencana penyelamatan pun Tuhan sudah beritakan dari jauh-jauh hari, Saudara. Ribuan tahun sebelum Yesus turun ke bumi, rencana penyelamatan sudah ada. Tuhan punya perencanaan yang luar biasa. Sekali mungkin kita tidak bisa membuat perencanaan yang sempurna, Saudara, tapi seenggaknya kita sudah boleh belajar membuat rencana supaya sekali lagi hidup kita disiplin setiap hari. Dan orang yang punya rencana, mereka nggak akan sembarang mempergunakan waktu, Saudara. Mereka akan menjadi orang yang bijaksana dalam menggunakan waktu mereka. Mereka nggak akan buang-buang waktu begitu saja untuk hal-hal yang tidak penting, karena hidupnya berjalan di dalam sebuah rencana. Bagaimana ketika rencana tersebut batal atau gagal? Tidak masalah, Saudara. Kita belajar untuk memperbaiki setiap kesalahan. Tetapi yang penting adalah kita tidak membiarkan hidup kita biasa-biasa saja. Kalau orang dunia bilang bahwa hidup itu seperti roda, katanya. Ada di atas, ada di bawah. Tapi itu kitab firman Tuhan dalam Amsal 4 ayat 18 dikatakan bahwa jalan hidup orang benar itu seperti cahaya fajar yang semakin hari semakin bertambah terang, Saudara. Artinya kehidupan kita orang-orang percaya, Saudara, setiap hari semakin hari kita menuju kepada satu puncak. Kita menuju kepada satu kemaksimalan dalam hidup, Saudara. Artinya jangan mau membawa hidup kita berputar-putar, Saudara. Jangan percaya dengan hal yang seperti itu, Saudara. Tapi kita bisa mengubah segala hal. Yang penting kita punya rencana. Kalau kemarin minggu saya katakan bahwa ya kita harus punya prinsip bahwa hidup kita seperti anak tangga yang setiap hari atau setiap waktu semakin naik dan naik lagi, Saudara. Walaupun terkadang kita gagal atau kita diam, Saudara, tapi seenggaknya kita tahu rencana, kita punya tujuan. Sehingga ketika kita berjalan dalam tujuan, lama-kelamaan hidup kita akan semakin naik dan naik lagi. Oleh karena itu, belajarlah memiliki rencana jangka pendek dan jangka panjang supaya kita menjadi orang-orang yang bijaksana secara khusus agar kita bisa tahu menempatkan prioritas kehidupan kita. Puji nama Tuhan, jika Saudara diberkati dengan firman Tuhan yang saya sampaikan, bagikan kepada banyak orang supaya banyak orang juga bisa diberkati dengan kesaksian ataupun dengan firman yang sama-sama boleh kita dengarkan. Tuhan Yesus memberkati.